Ini kita sudah masuk ke level internasional. Nggak lagi kita bicara level Asia, karena pertandingan lawan Arab Saudi ini adalah kualifikasi untuk ke Piala Dunia, bukan untuk ke Piala Asia. Kita sudah bisa tercover. Kalau bermain dengan low block, bahaya sekali. Kalau menurut saya, Arab Saudi kecepatan kurang. Mereka main di tengah itu harus pressing sampai ke tengah. Melakukan pressing ini kan juga tidak harus selama 90 menit. Bagusnya kan kita punya Sintayong. Timnas kita itu punya peluang untuk mendapatkan 1 poin. Tentu pemain-pemain tim lawan trik-trik ya masing-masing untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain. Menurut saya ya, Arhan juga bisa nanti dimainkan sebagai pemain pengganti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda. Salam sehat selalu, salam dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi fit. Karena kita sedang fokus untuk mendukung sepenuhnya terhadap perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan terbarunya adalah Timnas Indonesia sudah berada di Jeddah, di Arab Saudi, dan melakukan pertandingan tandangnya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kalau kita bicara antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi, tentunya bukan kaleng-kaleng lagi. Level kita, Timnas Indonesia, Garuda, itu bukan hanya sekedar level Asia, tetapi sudah di level internasional. Dan itu sudah di level dunia. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari para lawan-lawan yang ada di grup ini, ketika pertandingan-pertandingan dimulai, maka sudah pastinya Timnas Indonesia menghadapi tim-tim tangguh, dan itu adalah langganan Piala Dunia. Maka kita setuju, dan kita perlu digarisbawahi bahwa Timnas Indonesia sudah di level internasional, karena level ini Timnas Indonesia sudah masuk di dalamnya. Dan Timnas Indonesia, kalau juga kita bicara tentang Coach Sintayong dan juga Roberto Mancini, maka kedua pelatih ini adalah sama-sama pelatih bukan kaleng-kaleng. Kalau kita bicara Roberto Mancini, tentunya dengan berbagai sejarah sudah bisa dicatatkan untuk level Eropa dan bahkan di level dunia. Kalau kita bicara tentang Coach Sintayong, tentunya sejarah sudah diciptakan oleh beliau kepada Timnas Indonesia, dan kita setuju pula bahwa Coach Sintayong doyan sekali menciptakan sejarah bersama Timnas Indonesia. Kalian setuju atau tidak? Silakan ditulis di kolom komentar. Saya pribadi sangat setuju dengan Coach Sintayong bahwa beliau sangat mendominasi dalam segala aspek yang terjadi di Timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, biar nggak lama-lama, biar kalian tidak salah paham, bagaimana skema dan pola dari formasi apa yang bakal diturunkan oleh Coach Sintayong ketika menghadapi Roberto Mancini, yang Roberto Mancini suka dengan permainan 4-3-3 atau 4-2-3-1, dan Coach Sintayong diinstruksikan dengan selain dari formasi yang disukai lah, yaitu 3-4-3, tetapi dengan sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Bung Binder bahwa mungkin saja bisa dilakukan oleh Coach Sintayong dengan 3-5-2. Oke sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham lagi, mari kita simak bersama bagaimana tanggapan kalian. Silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, semoga itu tidak terjadi. Jadi kita juga sebagai supporter, kita wajib mendukung, kita berdoa, kita support habis-habisan, tapi juga kita jangan over expect. Kita berikan mereka ruang, para pemain, agar mereka bisa bermain dengan tenang, agar mereka bisa enjoy, mereka bisa menikmati momen ini. Karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk unjuk gigi di level internasional. Sekarang ini kita sudah masuk ke level internasional. Nggak lagi kita bicara level Asia, karena pertandingan lawan Arab Saudi ini adalah kualifikasi untuk ke Piala Dunia, bukan untuk ke Piala Asia. Karena Piala Asia udah otomatis lolos kita. Kita udah pasti lolos kan di Arab Saudi juga ya, kalau nggak salah Piala Asia. Nah artinya ini para pemain harus bermain tanpa beban. Jadi pada saat kita punya tim yang muda dan para pemain penuh energi, kita harapkan energi itu bisa mereka salurkan dengan cara yang tenang, supaya mereka agak grogi di atas lapangan. Kalau mereka grogi lawan pemain-pemain yang udah sangat berpengalaman, nanti susah mereka memain dengan benar. Bung Binder, melihat Arab Saudi, langganan Piala Dunia, ada Roberto Mancini di sana yang membawa Italia juara Piala Eropa ya, edisi sebelumnya. Seperti apa melihat tim Timur Tengah ini? Kalau tim-tim Timur Tengah kan biasa menyulitkan timnas kita, tapi sekarang kan timnas kita kan sudah berbeda. Kita punya banyak pemain yang bermain di Eropa.
Artinya dengan banyak pemain yang bermain di Eropa yang kita harapkan ya mereka akan bisa menang lah dalam duel one on one, dalam melakukan pressing. Pada saat ada umpan-umpan silang yang tinggi yang diberikan, itu yang kita harapkan mereka bisa menang duel. Biasanya kan kesulitan kita lawan tim-tim asal Timur Tengah itu kan adalah umpan-umpan silang. Tinggi badan itu ya? Nah, tinggi postur, tapi sekarang kan kita sudah bisa tercover. Jadi saya pikir lawan Arab Saudi ini yang penting para pemain kita ya bisa melakukan pressing mulai dari ruang pertahanan mereka. Kalau bermain dengan low block bahaya sekali. Karena dari segi teknik para pemain Arab Saudi ini bagus-bagus semua. Kalau kecepatan gimana Bung? Timur Tengah kan kecepatannya juga kurang ya? Kurang. Kalau menurut saya Arab Saudi kecepatan kurang. Mereka mainnya dengan skill tinggi. Jadi kalau kita perhatikan cara Arab Saudi bermain itu, para pemain jarang banget berlari secara berlebihan. Jadi mereka akan hanya short sprint. Sprint jarak pendek saja pada saat mereka sudah berada di ruang pertahanan tim lawan. Jadi kalau dari segi kecepatan betul para pemain kita unggul karena muda-muda semua kan. Tapi pertahanan kita kan apalagi dua di tengah kan karena posturnya tinggi, kecepatannya agak kurang gitu. Iya. Kalau saya mengatakan jangan bermain low block, artinya jangan semua pemain itu turun sampai ke belakang. Jadi pemain yang bermain di depan atau yang bermain di tengah itu harus pressing sampai ke tengah. Kalau nunggunya hanya di belakang, kan para pemain Arab Saudi akan lebih banyak berada di ruang pertahanan timnas kita. Nah, itu bahaya nanti. High press artinya kan membutuhkan nafas yang panjang. Betul. Ya, fisik yang panjang. Cuaca di Arab Saudi yang panas ini juga pastinya akan mempengaruhi, benar. Apalagi sekarang banyak pemain kita yang bermain di Eropa kan. Tapi juga akan mempengaruhi para pemain Arab Saudi juga. Nggak gampang juga bagi mereka kalau harus bermain dengan tempo tinggi. Maka itu yang tadi saya katakan, sebetulnya mereka tidak akan bermain dengan pace, tidak akan bermain mengandalkan speed. Mereka harus menjaga tempo, kalau enggak terkuras juga tenaga mereka. Tapi bagi para pemain kita, walaupun kondisi cuaca tidak begitu baik ya bagi mereka, artinya tidak ideal, ya tapi pressing itu tetap harus dilakukan. Pressing itu kan bukan berarti harus berlari. Bukan satu pemain saja yang berlari kan, tapi kan pressing itu dilakukan secara kolektif. Artinya harus ada lebih dari dua pemain yang melakukan pressing secara bersamaan. Kalau ini bisa dilakukan, maka tentu akan menghambat suplai bola dari para pemain Arab Saudi yang berada di pertahanan untuk masuk ke ruang pertahanan kita. Tapi kan dalam hal melakukan pressing ini kan juga tidak harus selama 90 menit. Karena kan belum tentu juga para pemain Arab Saudi akan cepat memberikan bola ke ruang pertahanan kita. Pasti mereka akan main possession kan. Jadi pressing itu juga perlu dilakukan dengan menjaga tempo. Ini tidak akan mudah bagi para pemain kita, tapi bagusnya kan kita punya Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah pengalaman berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia, sebelumnya dengan Korea kan. Jadi dia sedikit banyak tentu sudah memahami lah cara permainannya. Kalau cara permainan Arab Saudi seperti apa, walaupun sekarang pelatihnya bukan orang Arab Saudi kan, artinya pelatihnya memang pelatih luar. Itu kan pelatih Prancis ya? Herve Renard ya, kalau nggak salah. Nah, ya. memang Arab Saudi kan biasa memakai pelatih asing kan. Jadi kurang lebih dia sudah mengetahui lah karakter permainan dari Arab Saudi seperti apa. Saya pikir dia akan punya game plan yang baik untuk minimal mendapatkan 1 poin. Jadi saya pikir kita harus lebih realistis menilai bahwa timnas kita itu punya peluang untuk mendapatkan 1 poin. Bahwasan nanti mereka bisa menang, ya bagus, itu sudah bonus. Bung Binder, yang menarik saja ke level Asia, sudah level internasional. Tadi kan baru saja saya katakan. Jadi tentu pemain-pemain tim lawan punya trik-trik ya masing-masing untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain kita. Artinya para pemain kita gak boleh terpancing. Jangan sampai nanti ada pressing, ada tackling, tahu-tahu terpancing, tahu-tahu melakukan pelanggaran tanpa bola. Ya itu nanti kan bisa mengakibatkan para pemain kita mendapatkan mungkin 2 kali kartu kuning atau langsung kartu merah. Harus dijaga, apalagi nanti kalau Arab Saudi gak bisa nyetak gol. Iya kan? Pasti mereka akan pakai cara-cara seperti ini. Sebelumnya juga tim-tim lain seperti Irak juga memakai cara seperti ini kan, memancing para pemain kita. Pada saat main di Basra juga, pada saat bermain di GBK juga sama. Filipina juga coba bermain seperti itu. Semua tim akan coba bermain seperti itu, belum lagi Vietnam. Artinya para pemain kita itu gak boleh terpancing sama sekali. Karena kalau pemain bermain dengan emosi tinggi, adrenalin boleh tinggi, itu wajar. Tapi kalau emosi tinggi, gimana dia mau fokus dengan permainan? Contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, kita lagi marah, kan pikiran kita kan udah kemana-mana. Kita gak bisa fokus dengan pekerjaan kita. Itu dengan pengalaman dia. Sebelumnya melatih Korea Selatan, dia sudah tahu kemungkinan akan ada pancingan-pancingan dari para pemain Arab Saudi. Jadi para pemain kita jangan sampai nanti
terpancing dengan cara-cara yang akan mereka lakukan. Ini kan hanya kemungkinan yang dikatakan oleh Shin Tae-yong. Jadi memang dari awal dia sudah memberikan lah masukan-masukan kepada para pemain kita. Menarik kalau kita membahas pemain-pemain dipanggil. Ya. Dengan saya nggak mau bahas yang terjadi di luar bola ya. Cuman apapun itu pasti akan mempengaruhi tentunya. Tapi tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong di kualifikasi kali ini. Ya, karena kan Arhan ini kan berproses dan berprogres ya. Dia bermain sebelumnya di level junior kan di timnas kita, kemudian sekarang dia naik ke senior. Dan yang disayangkan kan Arhan ini kan tidak mendapatkan menit bermain kan di Korea. Bahkan Shin Tae-yong pernah mengatakan, yang saya baca itu, dia sempat tidak ingin memanggil Arhan, bukan karena masalah di luar lapangan atau ada isu di luar lapangan, tapi karena memang dia tidak mendapatkan menit bermain. Tapi akhirnya dia panggil juga kan. Tapi Arhan ini kan setiap kali masuk sebagai pemain pengganti bagus loh dia permainannya. Dan dia kan punya senjata itu long throw. Itu kan gak dilarang. Banyak kan yang mengejek, wah ini cuma bisa cetak gol dari long throw. Ya itu juga salah satu cara untuk mencetak gol. Itu keuntungan kita. Iya, kemarin itu timnas U17 lawan India, sayang siaran, ada kan pemain kita Fabio ya kalau nggak salah itu. Dia long throw terus kan hampir gol. Pemain India mau long throw udah capek. Mereka juga akhirnya pengen coba cara seperti itu. Dan cara itu kan sudah dipakai dulu, ada Stoke City Delap ya. Delap. Itu kan memainkan Ya, hal yang sama. Delap seperti itu. Dan berapa kali bisa tercipta scrimmage yang timnya mencetak gol Southampton kan? Ya. Jadi menurut saya ya Arhan juga bisa nanti dimainkan sebagai pemain pengganti untuk nanti kasih long throw seperti itu. Apalagi di babak kedua pada saat para pemain Saudi juga sudah lelah. Tom Haye. Ya, ini bisa Irak ya, yang main sore itu kan? Saya sendiri bingung kenapa dimainin sore ya, tapi belajar dari pengalaman lah. Artinya jangan main jam 4 lagi, karena sekarang sudah ada banyak pemain dari Eropa. Eropa itu kalau nggak salah, saya pernah ke Eropa pada saat itu di bulan Mei, itu sudah termasuk panas sebenarnya di sini. Itu cuma 27-28 pada saat itu siang loh. Enak jalan. Saya ke Inggris tempo hari juga di musim saya di London, malahan hujan rintik-rintik. Jadi bagi mereka memang nggak sepanas di sini. Beda cuaca. Pressing kolektif jangan. Jadi bagi mereka memang nggak sepanas di sini. Beda cuaca. That's why yang tadi saya katakan, pokoknya kalau mau pressing kolektif, jangan membiarkan satu pemain aja ke depan. Yang lain juga harus neken. Bung Binder, striker ini juga menarik. Kalau tadi kiper ada 4 kiper yang dipanggil, ini kayaknya baru kali ini ya Dimas Derajat, karena kembali lagi jadi ada Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan juga Sananta dan juga Rafael Strike. Tapi kan 3 striker ini bisa dibilang striker murni di timnas kita. Apakah tadi Bung Binder katakan bisa jadi ada 2 striker yang nanti akan dipasang? Bisa juga, kembali nanti keputusan di tangan Shin Tae-yong. Bisa juga 3-5-2. Ya kan nggak berapa berubah kan? 3-5-2. Kuatin tengah, di depan ada 2 striker yang siap untuk menerima umpan. Pada saat ada transisi, kemungkinan kan timnas kita mungkin akan bermain sedikit defensif ya, karena first match main di luar kandang kan. Ya kita nggak tahu juga nanti keputusan dari Shin Tae-yong, tapi kemungkinan defensif bisa juga nanti bermain dengan 2 striker. Tapi siapa 2 striker tersebut? Nah ini yang menarik kan? Siapa? Dimas Derajat dan Strike. Kalau bermain 2 striker, kalau bermain dengan 2 striker. Karena Dimas di liga itu lagi oke juga, lagi bagus dia. Dan dia mainnya kan sekarang kan sudah mulai ke sayap. Jadi kalaupun ada 2 striker di depan, mungkin Shin Tae-yong ingin 2 striker yang bisa memanfaatkan lebar lapangan. Artinya bukan yang menerima bola kayak Sananta ya? Bukan. Sananta kayaknya agak berat ya kalau bermain dengan konsep Shin Tae-yong. Karena lini tengah kita itu nggak ada yang bisa supply bola dengan konsisten. Kecuali sekarang Tom Haye kan kita sudah ada kan. Tapi kalau ada Ramadan Sananta pada saat strike absen itu kan kerasa banget di U23 kan lawan Uzbekistan kan. Dia gak bisa tune in kan dengan pemain-pemain kita yang lain kan. Dan Sananta pun mengaku dia bukan tipe striker yang bisa pressing dan lari. Gak bisa, dia akan kelelahan sendiri. Dan ini juga akan jadi ajang pembuktian karena timnas kita kan ada pelatih striker baru ya. Itu yang dipanggil. Yes, betul. Tentu akan ada pengaruhnya, tapi kan bukan soal finishing saja, supply bola. Kalau Arab Saudi ini saya nonton beberapa pertandingan mereka bersama Mancini, mainnya sudah kayak Itali. Jadi beda mereka. Jadi mereka sejengkal space pun mereka gak akan buka. Itu yang saya katakan, pemain kita harus pressing. Kenapa? Karena pemain mereka akan pressing, jadi harus ada counter pressing dari para pemain kita. Karena mereka tidak akan membuka ruang. Bukan saja di tengah, di depan, di belakang juga sama. Mereka akan rapat banget pertahanan.
Ya, Mancini kan kita tahu. Mancini ini kan bermain di eranya Catenaccio. Pada saat Catenaccio Italia ini lagi berjaya kan. Di timnas dia main, di klub Sampdoria. Sampdoria mainnya kan juga seperti itu, sistemnya agak kuat di pertahanan kan dulu kan mereka kan. Jadi kemungkinan Arab Saudi ini akan bermain dengan style of play dari timnas Italia yang tempo dulu lah. Seperti itu kan. Mancini juga bawa Italia juara di Euro dengan cara bermain pragmatis seperti ini juga. Tapi Bung Binder kayaknya kita akan bermain bertahan dari Bung Binder katakan. Kelvin yang punya kecepatan, Ragnar bagus, Kelvin bagus. Kalau di sebelah kanan Asnawi juga oke. Kalau mau gitu transisi. Sandy Walsh bisa juga bermain di sana. Ivar Jenner juga bisa kasih bola ke depan. Tom Hay yang diperlukan untuk ngasih bola. Kita ada pelari-pelari, tapi suplai bolanya harus bagus kan ke mereka. Jangan sampai mereka hanya lari mondar-mandir tapi akurasi umpannya gak ada. Itu. Jadi suplai bola dari tengah ini yang sangat penting. Oke, Bung Binder, starting 11 Indonesia. Kiper. Kalau saya Hernando Ari. Tetap Hernando ya? Hernando. Tapi kayaknya ya sih masih karena Hernando. Ya dia pengalamannya sudah lebih dari cukup. Ya. Ya walaupun dia ada kesalahan ya seharusnya dia sudah belajar lah dari kesalahan tersebut. Untuk formasi dulu, pakai 3-5-2 lagi? Enggak, kayaknya 3-4-3 ya. Tetap 3-4-3. 3 back berarti di belakang. 3 back, Nathan, Rizky Ridho, dan Jade Ses. Oke. Di sebelah kiri Kelvin. Di sebelah kanan Sandy Walsh. Karena Sandy dalam bertahan bagus. Dan ini kita bermain away. Terus di tengah 2 pemain Tom Hay dan sebetulnya Ricky Kambuaya. Oh, Ricky Kambuaya? Saya lebih pilih Ricky. Kenapa? Karena saya melihat Ricky ini kalau dari segi kecepatan transisi bagus dan dia bisa bergerak dengan bola juga. Kita punya dribblingnya oke ya? Dribblingnya oke, dan kita punya Tom Hay yang sebetulnya kan nggak akan banyak melakukan pergerakan dengan bola ya. Kita perlu pemain seperti Ricky yang bisa bergerak dengan bola juga, dan pemain yang bisa memberikan level of agresivitas di tengah. Jadi agresivitasnya harus kuat kita di tengah. Kecuali nanti Nathan main di tengah. Nah di belakang nanti mungkin Sandy Walsh main di kanan Asnawi. Bisa juga Ricky Kambuaya di bangku cadangan. Karena Ricky kan ini kan selalu dipanggil Sintayong. Iya, dan dia klub, lumayan juga. Udah pindah-pindah klub, tetap dia dipanggil dan sering diberikan menit bermain loh. Yes. Minimal babak kedua dia akan bermain. Di depan Ragnar, Rafael Marcelino. Saya feeling kalau Marcelino bermain sebagai striker palsu lebih bagus. False nine. Karena lawan Filipina dia bermain sebagai false nine, dia dapat 3 peluang loh. Pintar artinya pemain ini untuk mencari ruang. Tapi kalau dia bermain di kanan, karena kebanyakan pegang bola, kebanyakan gocek, jadi sering kehilangan bola dia. Prediksi skor? Skor sih saya nggak bisa prediksi. Tapi saya ada feeling saja kemungkinan timnas kita dapat 1 poin. 1 poin. Seperti yang tadi saya katakan, realistis saja 1 poin. Kita incar itu 1 poin. 1 poin udah seperti kemenangan bagi timnas kita. Saya punya feeling kemungkinan kita bisa mendapatkan satu poin. Kita punya peluang untuk mendapatkan. Dan 1 poin itu akan menjadi modal berharga di seperti grup kemenangan. Ini. Seperti kemenangan. Kalau bisa menang itu bonus bagi kita. Oke, Bung Binder, pertanyaan terakhir. Gimana melihat grup ini? Kalau misalnya tadi Bung Binder mengatakan 1 poin itu menjadi kemenangan, realistisnya tuh di grup ini kita akan berada di posisi mana sih? Karena ini terakhir kita live komentari yang undian pun kan Bung Binder katakan bahwa ini grup neraka nih di neraka banget ini. Neraka banget, tapi mau timnas masuk ke grup manapun ya sudah neraka juga. Karena kan ya ini belum punya pengalaman para pemain kita yang masih muda-muda kan di level seperti ini. Pemain-pemain yang bermain di Eropa juga kan mereka sebelumnya kan nggak bermain di Asia. Ya kan beda kan. Kalau lihat grup ini menurut saya secara realistis timnas kita bisa finish di peringkat 3 atau 4 untuk masuk ke round 4. Kuncinya di pertandingan melawan? Kuncinya di pertandingan lawan Arab Saudi. Pembuka? Enggak, di home. Oh, di home. Yes. Kita harus menang lawan Arab Saudi dan lawan Australia pada saat bermain di home. Lawan Jepang saya kurang yakin ya. Jepang terlalu bagus timnya. Lawan Australia home kita bisa menang, lawan Arab Saudi bisa. Away Arab Saudi saya harapkan kita bisa curi 1 poin. Dan lawan Jepang berat, lawan Australia main di Australia berat. Lawan Bahrain main di Bahrain oke, 50-50 chance. Lawan China 50-50, tapi home kita harus sikat Bahrain dan China. Artinya modalnya ini di Gelora Bung Karno ini ya? Itu
paling penting pada saat bermain di tanah air. Kita harus mendapatkan maximum points. 3 poin. Seandainya lawan Irak kemarin kita menang kan di round 2, lolos kita udah. Ya, dan di GBK kemarin lawan Irak kan permainan kita juga Bagus sekali. ya bisa Babak melihat perlawanan. pertama bagus, tiba-tiba babak kedua menurun karena faktor cuaca itu. Ya. Para pemain kita yang main di Eropa itu udah ngedrop. Ininya apa? Staminanya sudah ngedrop. Oke, Bung Minder, terima kasih. Saudi ini kan emang mengalahkan Lionel Messi Ya, tapi di Piala Dunia, jadi yes, betul. dan level kita baik lagi yang aku bilang tadi di awal, level kita belum sampai di sana, tapi Belum. kita menuju ke sana. kita sudah masuk ke pertarungan di level Asia, kita sudah masuk. Tapi kita harus bertahan di level ini. Nah, artinya untuk bertahan apa yang diperlukan? Pengalaman, jam terbang bagi para pemain kita. Nah, pertandingan-pertandingan di round 3 ini bagian dari pertarungan itu untuk mendapatkan jam terbang. Squad kita masih muda, lihat saja Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Strike Di bawah 20. JHS berapa usianya, Bos? 24 tahun. 24 tahun itu kalau menurut saya masih pemain yang bisa berkembang jauh lebih baik. Bukan tidak mungkin kan JHS nanti gabung ke klub yang lebih besar dari Bisa Indonesia. jadi. Bisa juga. Jadi Ya kan, Rafael Strike. Bisa juga nanti dia bermain di klub yang lebih besar lagi. Ivar Jenner. Tom Hay kalau pilih Dinamo Zagreb, bagus main di Liga Champions. champion ya. Ragnar. Ada kemarin sempat ditawarin Oxford ya. Ya, sebenarnya main di Oxford juga oke, main di Zagreb juga oke. Cuman kan kalau main di Zagreb, dia akan masih bermain di Liga Champion top level. Kroasia ya. Iya, dan mereka kan klub kuat di Kroasia, masih di top level. Tapi kalau Oxford kan dia turun. Dia turun ke Championship, tapi kualitas Tom Hay ini kan masih bisa bermain di top level. Tapi salah satu plus point di Inggris, pertandingannya banyak. Ya. Main di Piala FA, main di Piala Liga Inggris. Udah itu Oxford kan Championship ada berapa tim tuh? Banyak. Dan Championship itu kan 10 liga terbaik di dunia juga. Nah itu, jadi bisa juga Oxford juga oke, tapi dia punya kualitas untuk bertahan di top level seperti di Oxford, seperti di Zagreb. Kenapa enggak dia pindah ke Zagreb? Kalau memang bisa dia pindah ke Zagreb. Dan champion musim ini kan sistem liga. Iya. Bisa ketemu Real Madrid loh dia. Nah, iya kan? Tetap saya dukung Tom Hay lah. Kita harus bangga loh. Pemain-pemain Indonesia sekarang banyak yang bermain di Eropa. Betul. Ya kan, ada JHS bermain di Serie A ya. Venezia. Kita tunggu Tom Hay main di mana. Marcelino kita harapkan bisa bermain lah di Oxford dia. Kan ada orang dalam juga ya kan. Kasihlah dia waktu untuk Panin bermain. ditunggu di Liputan Sport, saya udah undang Panin. Udah buat, undang ya? buat ngobrol-ngobrol. Ya kasih dia menit bermain biar dia berkembang. Ya tergantung juga nanti dengan progres dia kan. Seperti apa, latihan dia seperti apa, biar dia juga mendapatkan menit bermain. Kalau enggak nanti kasihan juga seperti Arhan di Jepang kemudian di Korea. Dia gak mendapatkan menit bermain. Asnawi sekarang bermain di Thailand, dia mendapatkan menit bermain. Dan mulai dipercaya ya. Mulai dipercaya, sebelumnya bermain di Korea walaupun bukan di Top level. bukan di top levelnya, tapi dia mendapatkan menit bermain. Apa yang berubah? Ya mentalitas, mindset mulai berubah. Dan apapun itu akan berdampak ke tim. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup dan statement dan pernyataan dari beliau, Bung Minder, sudah sangat jelas. Jadi bagaimana tanggapan kalian sahabat-sahabat Garuda? Silakan ditulis di kolom komentar, dan dukungan kalian, perjuangan dari timnas Indonesia saat ini sangat dibutuhkan. Dan kalian yang ada di Arab Saudi diharapkan bisa datang langsung ke stadion sebagai penyuplayan kita, sebagai pemain ke-12 kita untuk memberikan dukungan suara kita kepada para perjuangan timnas Indonesia. Kita yang ada di rumah tetap berdoa, memberikan dukungan pula. Kita nonton bareng di layar kaca kita. Oke sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting seputar timnas Indonesia. Dan kabarnya di sini Tom Hay sedang dalam proses pencarian klub. Dan seperti yang sudah dinyatakan oleh Bung Minder bahwa di sini kalau bergabung dengan Dinamo Zagreb maka satu tidak mungkin lagi, maka Tom Hay dari penggawa timnas Indonesia ini akan bertemu dengan klub yang raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Oke, salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.